virus bagi makhluk lain. Burung saja takut dengan kehadiran manusia. Ketika burung berkicau, lalu kita hadir di bawah pohon, ingin mendengarkan kicauan burung itu. Burung itu cepat-cepat lari. Kenapa lari? Karena dia menyadari di bawah ada virus manusia yang bisa mengancam keberadaan mereka. Kita datang ke kolam, ingin melihat indahnya berenang rombongan ikan. Begitu menyadari ada manusia di atasnya, ikan itu cepat-cepat menyembunyikan dirinya karena dia anggap manusia sebagai virus yang bisa membahayakan hidupnya. Gunung-gunung tinggi menghijau berpayungkan awan. Padi-padi menguning tersusun laksana hamparan permadani. Bahkan ombak yang bergumul menghempas ke tepian pantai. Keindahan pantai, keindahan sawah, keindahan kebun, keindahan gunung, keindahan hutan. Tiba-tiba habis dan rusak habitatnya, rusak ekosistemnya, dan rusak kehidupannya. Semata-mata manusia sebagai virusnya yang melakukan kerusakan. Jika hari ini kita takut dengan virus, makhluk lain sudah begitu lama takut dengan virus bernama manusia. Sehingga Allah menyadarkan kepada kita, penyebab kerusakan di darat dan di laut itu bukan disebabkan oleh pohon, tidak disebabkan oleh binatang dan makhluk-makhluk lain, tetapi Allah dengan tegas menyatakan, "Dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidinas." Nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Baik merusak secara biotik ataupun secara abiotik, secara langsung maupun terselubung. Ibu bapak, tetapi kalau kita sudah bersyukur terhadap nikmat Allah, dengan prinsip-prinsip keimanan, untuk menguji keimanan kita, betul atau tidaknya, Allah sedang menguji kita. Ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah pasti menguji dengan sesuatu kepada kita, berupa ketakutan, rasa takut. Mulai besok lockdown, sampai tanggal 20. Apa yang dipikirkan? Baru masuk tanggal 3 yang kita pikirkan bagaimana tanggal 10, bagaimana tanggal 15, bagaimana tanggal 20. Rasa takut yang luar biasa. Walju' dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya segala penghasilan. Wal anfus, berkurangnya kesehatan. Wasamarat, berkurangnya rezeki dari berbagai buah-buahan. Kenapa kita begitu takut? Karena sesungguhnya dari sisi makanan pokok kita sudah begitu tergantung pada produk-produk impor. Padahal negara lain yang biasa mengimpor produk-produknya ke negara kita juga akan memberikan porsi terbesar untuk warga bangsanya sendiri. Masing-masing negara dibandingkan harus mengimpor barangnya, terutama kebutuhan pokok sehari-hari, mereka akan menahan barang-barangnya itu untuk dikonsumsi bagi warganya. Maka celaka adalah jika suatu negara termasuk negara kita, jika bahan-bahan pokok, makanan pokok itu sudah diimpor oleh negara lain, ketika di stop impornya, mau makan apa? Tani kita sudah tiada, ternak kita sudah tiada, hasil laut kita sudah tiada, sudah begitu tergantung pada negara lain dari hasil impor. Begitu di stop, maka kita akan terjadi kepanikan yang luar biasa. Maka kalau di media sosial kita lihat barang-barang mewah, barang-barang antik koleksian itu sudah mulai dikeluarkan, diiklankan. Yang tadinya tidak mungkin dijual mungkin karena nilai historiknya, karena keistimewaannya. Tetapi hari ini diiklankan begitu murah. Mungkin seteguk air akan lebih berharga dibandingkan dengan barang-barang antik yang menjadi koleksinya. Mungkin sesuap nasi bisa lebih berharga daripada berlian yang selama ini dibangga-banggakannya. Karena makanan pokok lebih dibutuhkan dibandingkan dengan penampilan, dengan perhiasan, dan lain sebagainya. Terjadi introspeksi pada hari ini. Yang dipesankan oleh founding father kita, kita harus mampu berdiri di atas dua kaki. Kita masing-masing harus punya kedaulatan pangan. Harus punya kedaulatan makanan pokok. Hari ini diuji dalam kondisi semua negara sedang mengamankan warganya. Tidak boleh kelaparan, tidak boleh kekurangan gizi, tidak boleh kekurangan pangan. Ketika kita tidak mampu menjaga kedaulatan pangan kita, maka kita akan ditambah repot. Bukan karena COVID-nya, tetapi karena ekses COVID.
Ketika usaha pabrik-pabrik kita tergantung pada investor-investor luar negeri, begitu mereka narik investasinya, maka pengangguran tidak bisa dihindarkan. Dan ini sebagai ujian. Al-khawf, al-ju', wa naqsim minal amwal wal anfus wa samarat. Tetapi berbahagia, kata Allah, wa basyiris sabirin, beritakan kabar bahagia. Kenapa bahagia? Karena diuji seberat apapun ujian itu akan menyebabkan dia naik kelas karena lulus menghadapi ujian. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang akan lulus ujian adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu penuh di dalam pikirannya, di dalam hatinya dan perilakunya falsafah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga karena kenal awal, dia akan tahu akhir. Kalau dia tahu akhir, dia akan paham awal. Menjadi makhluk yang bisa melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menghambakan dirinya kepada Khalik. Apa pahalanya? Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan berikan kasih sayang yang luar biasa. Allah akan berikan petunjuk dan Allah akan berikan rahmah yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka akan mendapatkan keistimewaan dari ujian yang dihadapinya. Sehingga pada malam ini kita ingin memetik hikmah di balik wabah. Saya menyimpulkan dengan bahasa yang mudah-mudahan mudah diingat oleh kita semua. Kita bisa memetik hikmah di balik musibah dan wabah ini dari 4 aspek sedikitnya. Pertama, aspek bio. Kedua, aspek psiko. Yang ketiga, aspek sosio. Dan yang keempat, aspek spiritual. Secara biologis. Begitu COVID ini diberitakan, kita menjadi negara yang individu-individunya sadar akan arti penting kesehatan. Padahal sudah lama Islam mengajarkan bukan hanya bersih tapi harus suci. Harus berwudu. Wudu itu ada berkumur-kumur, mencuci seluruh panca inderanya karena ada sunnah-sunnah dalam wudu. Begitu diperhatikan. Sholat harus suci, badan, pakaian, dan tempatnya bukan hanya bersih tetapi harus suci. Karena yang bersih belum tentu suci. Islam sudah mengajarkan selain bersih mesti suci. Dan hari ini kita mengamalkan itu. Yang kedua, psiko, secara kejiwaan. Apa yang bisa disombongkan oleh manusia? Kalau manusia pernah meramalkan, mampu menciptakan kekekalan hidup karena hampir seluruh penyakit bisa disembuhkan dengan teknologi kedokteran dunia. Wajah bisa dirubah sesuai dengan keinginan dan harapannya karena begitu canggihnya teknologi kedokteran di dunia ini. Bahkan manusia pernah meramalkan akan ada kekekalan hidup manusia. Manusia tidak akan mati-matinya. Justru yang mati adalah yang menciptakan manusia. Nietzsche berkata, God is dead. Tuhan sudah mati. Kalau Tuhan sudah mati, buktinya Tuhan masih bisa berbuat banyak untuk manusia. Kalla innal insana layatgha ara'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a. Hari ini nggak ada yang bisa melawan ketentuan dan kekuatan Allah. Maka rajutlah jiwa yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada jiwa manusia itu ada potensi fujur dan potensi takwa, potensi negatif dan potensi positif. Hari ini saatnya kita mampu menaklukkan energi jiwa yang negatif oleh energi jiwa yang positif, yaitu takwa. Yang ketiga, sosiologis. Betapa kita harus peduli dan betapa kita menantikan kepedulian orang lain. Menghadapi COVID-19 ini tidak bisa sendirian. Untuk tahu kita COVID atau tidak COVID saja, kita butuh antigen, swab, PCR, dan lain-lain. Isolasi mandiri saja tidak mungkin sendirian. Harus ada yang melayani, makan, minum, memberikan obat, meskipun terhalang oleh dinding dan lain sebagainya. Tidak bisa sendirian. Apalagi isolasi mandiri, di rumah, bertemankan smartphone, yang dilihat berita-berita COVID, yang rata-rata berita COVID itu adalah berita penderitaan, berita meninggal,
Yang itu tentu akan meruntuhkan jiwa-jiwa individu yang sedang isolasi mandiri. Maka kita butuh orang yang menguatkan, butuh orang yang membesarkan, butuh keluarga yang memberikan harapan. Maka kalau ditanya, mereka yang sudah COVID itu, apalagi yang di rumah sakit, merasakan hidup sepi dan sendiri. Dan itu semakin meruntuhkan jiwa optimisnya, terkalahkan oleh jiwa yang pesimisnya. Begitu selesai dari COVID, tidak selesai masalah. Begitu tetangganya tahu, begitu warung-warung tahu, semuanya menutup diri karena takut tertular oleh long COVID. Efek penyakit COVID. Ini tidak mudah. Perlu secara sosiologis, ada hikmah yang harus kita petik. Justru dalam kesulitan harus kuatkan kebersamaan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara spiritual. Ini hikmah. Begitu COVID itu menghantam kehidupan manusia, ujian keimanan mulai terjadi. Masjid tutup, lembaga-lembaga pendidikan tutup, manusia kembali kepada dirinya masing-masing, pendidikan dikembalikan kepada lembaga pendidikan pertama yaitu keluarga, maka ibu bapak mesti menjadi guru mengambil peran dunia pendidikan. Untung di negara kita itu ada menteri pendidikan, bukan menteri pembelajaran. Di Kota Bandung ada dinas pendidikan, bukan dinas sekolah atau dinas belajar. Mendidik yang merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban ibu bapaknya, kewajiban kakak-kakaknya untuk adik-adiknya, kewajiban lingkungannya. Dan luar biasa secara spiritual. Kita dijajah Belanda saja, dijajah Jepang saja, kita masih bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan bisa belajar di Tanah Suci, pulang ke Nusantara jadi pejuang yang bisa membela NKRI atau memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. Tapi dijajah oleh COVID. Jangankan bisa belajar ke luar negeri, haji dan umroh pun tidak bisa. Ini ujian spiritual. Jika hikmah-hikmah yang 4 ini bisa kita maksimalkan, menjadi orang yang memperhatikan aspek diri secara biologis, secara psikologis kejiwaan, secara sosiologis, mampu menjadi khairun nas, anfa'uhum linas, dan secara spiritual, mampu tercipta individu-individu yang dzakarallahu khaliyan fafadat aina, yang bisa berlinang air matanya di tengah-tengah keheningan malam. Bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya wa anta fihim jika kita hidup bersama Nabi atau menghidupkan ajaran-ajaran Nabi, wa hum yastaghfirun, dan beristighfar. Sejak COVID ini ada, berapa kali kita beristighfar? Jangan-jangan ini karena dosa saya. Ketika kita dihantam dengan kesulitan, saudara-saudara kita meninggal dunia, dihimpit dengan virus ini, berapa kali bertaubat kepada Allah? Jangan-jangan Allah murka gara-gara dosa saya. Atau masih menunjuk orang lain. Gara-gara dosa si A, gara-gara dosa si B, gara-gara dosa si C, dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, maka kita menjadi bangsa, menjadi individu yang tidak pandai merajut kesalahan dirinya, tetapi menebar kesalahan pada orang lain. Dan itu tidak akan mendapatkan hikmah sedikit pun dari hal yang sangat besar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu apapun alasannya, kita ingin mendapatkan solusi terbaik bagaimana menghindari COVID-19 ini. Jawabannya terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bermohonlah kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan sholat. Bisa kita maknai sabar itu dengan saum, sholat itu sholat malam. Ini yang kata orang Sunda disebut untuk sukses itu kudu daek perih sangkan boga perah, kudu lulus ujian sangkan boga ajian, kudu daek ngoprek sangkan bisa nyapek. Kudu daek kuru cileh kentel pejit. Kuru cileh itu artinya rajin qiyamulail, kentel pejit artinya rajin berpuasa. Innallaha ma'as sabirin. Allah
bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kesabaran kita, kesabaran warga kita, kesabaran bangsa kita, setelah maksimal seluruh usaha dan upaya, Allah menurunkan rahman dan rahimnya yang lebih dari yang pernah kita rasakan. Sehingga kita mampu melewati saat-saat sulit. Dan pada malam ini, langkah itu sudah dilakukan di Majlis Barokah. Kita tidak menjauhkan diri kepada Allah. Tidak menjauhkan diri kepada sama manusia. Di tengah-tengah kesulitan, akal dan hati berfungsi dipertemukan kita dengan media Zoom ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala karena proses, karena usaha, dan ikhtiar yang luar biasa. Dan kita berterima kasih kepada Majlis Barokah yang disupport oleh Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama Kota Bandung. Mudah-mudahan ini bisa membukakan jendela hidayah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk ke ruangan Rahman dan Rahimnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Kiai atas materi yang begitu luar biasa, yang begitu menggugah hati kita semua yang mendengarnya. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bapak Kiai ini bisa merasuk ke dalam jiwa-jiwa kita dan kita bisa mengamalkan dari materi tersebut yang begitu luar biasa, yang begitu besar manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan juga akhirat. Sebelum kita melangkah ke acara tutup doa, seperti biasa Pak Kiai mohon izin ada sesi pertanyaan-pertanyaan. Barangkali di sini mungkin ada banyak yang mau bertanya, khususnya karena ini materinya berkaitan dengan kontekstual ataupun kejadian pada masa kini wabah pandemi yang kita alami. Namun sebelumnya saya mau menyapa dulu Bu Vivi nih. Bu Vivi, Masya Allah hadir. Padahal beliau lagi sakit nih. Bu Vivi, Assalamualaikum. Bu Vivi. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Vivi? Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin baik. Terima kasih sudah mendoakan. Ya Bu Vivi dan keluarga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan nanti mohon doanya juga dari Pak Kiai untuk mendoakan Bu Vivi dan keluarga yang sedang diuji oleh sakit, yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kepada yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand. Di sini ada tulisan reaction, kemudian bisa memilih raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Pak Gansah, apakah sudah ada yang bertanya? Di sini yang ada saya baca pertanyaan yang masuk, Pak Kiai. Saya bacakan dari hamba Allah, di sini tidak disebut namanya. Beliau di sini bertanya, sehari-hari beliau ini suka bertugas ataupun suka dipercaya untuk memulasara ya, bahasa itunya itu apa, mengurus jenazah ya. Mengurus jenazah. Namun akhir-akhir ini karena musibah Covid ini, beliau jadi paranoid gitu ya, jadi parno, jadi fobia, jadi takut. Jadi kalau mau mengurus jenazah tuh jadi takut. Padahal yang meninggal itu bukan Covid ya, tapi ada timbul was-was gitu di dalam diri beliau sehingga beliau ini jadi ragu-ragu. Malahan satu waktu beliau pernah sengaja kabur istilahnya itu. Karena selang 2 hari tiba-tiba pengumuman innalillahi di masjid dekat rumahnya itu. Nah ini bagaimana sikapnya gitu? Apakah harus melarikan diri karena ada was-was di dalam diri gitu? Karena ini musim pandemi seperti itu. Ataupun harus sabar, tetap bertahan gitu, melayani umat gitu, melaksanakan fardu kifayah. Ini mohon bimbingannya atau pencerahannya dari Pak Kiai. Ini pertanyaan yang pertama. Mangga Pak Kiai. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menginspirasi buat kita semua. Kita semua bakal meninggal dunia
jika hari ini, apalagi di era waktu normal saja, para petugas pemulasara jenazah itu tidak mudah. Maka waktu di era normal itu, ormas-ormas keagamaan, majlis-majlis taklim, dan simpul-simpul Islam itu sering menyelenggarakan pelatihan pemulasaraan jenazah. Kalau dulu tidak ada pelatihan pemulasaraan jenazah, karena termasuk kurikulum yang diajarkan bagi anak-anak yang ngaji, baik di masjid, di madrasah, di majlis taklim, atau dimanapun ngaji, pasti otomatis akan diajarkan cara pemulasaraan jenazah. Tapi kesininya nampaknya materi itu tidak menjadi materi dasar, materi wajib yang disampaikan bahkan sampai disimulasikan. Nah, sehingga mengkerucut pada elit-elit agama yang khusus ditugaskan untuk pemulasaraan jenazah. Nah, sehingga jumlah yang meninggalnya banyak, tapi petugas pemulasaraan jenazah semakin sedikit. Maka ini menjadi komunitas yang langka. Ditambah di era pandemi, pemulasaraan jenazah itu ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama, pertimbangan syariat. Yang kedua, pertimbangan protokol kesehatan. Sehingga bagi petugas yang biasa menjadi petugas pemulasaraan jenazah yang normal, memang bisa dipahami bukan hanya kelelahan, ada kekhawatiran atau was-was, takut terjangkit dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau memang jenazahnya tidak terkonfirmasi COVID, maka merupakan perjuangan dakwah yang besar, jihad yang besar, untuk tetap melaksanakan fardu kifayah, dan yakin itu adalah amaliyah yang baik yang tidak akan berdampak kepada kita dari sisi kesehatan. Indikasi yakin itu apa? Da' mayuribuk ilama la yuribuk. Ambil sesuatu yang meyakinkan dan tinggalkan yang meragukan. Kalau dia bukan COVID, lakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan kebiasaan. Nah, kemudian prinsip lain, al yakin la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak akan bercampur dengan keraguan. Ya, tapi kalau ada informasi terpapar COVID atau virus corona, maka tentu protokol kesehatan yang akan menangani. Tentu ini bukan sesuatu yang ideal. Sampai mensalatkan pun sulit, takjiah pun sulit, proses penguburannya pun sulit. Ini tentu tidak ideal. Ya, sesuatu yang tidak ideal ini, tetapi ini yang sekarang hadir. Nah, sehingga kalau dipaksakan, malah ketidakidealan itu akan melahirkan kemadorotan. Dan kita mesti menghindarkan kemadorotan untuk mengambil kemaslahatan yang lebih besar. Sehingga saya atau kita semua turut harus menguatkan dan terus menyebarkan pengetahuan praktis pemulasaraan jenazah ketika di era normal, apalagi di era sekarang, dan semestinya memang kembali pelajaran fikih itu tidak hanya mengajarkan cara-cara sholat, cara-cara puasa, cara-cara zakat, cara-cara haji dan umroh, tetapi juga fikih itu mesti mengajarkan cara pemulasaraan jenazah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu evaluasi kurikulum ya, untuk kita dunia pendidikan dan juga para penyampai ilmu keagamaan. Ternyata mengajarkan cara pemulasaraan jenazah itu menjadi materi yang sangat penting untuk disampaikan dan sampai kepada murid-murid kita. Terima kasih. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Begitu jawabannya betul sekali, saya sangat setuju. Sekarang ini jarang ya yang berminat untuk mengurus jenazah. Nampaknya mungkin ke depan mungkin kita buat gitu ya, bagaimana kita pelatihan pemulasaran jenazah, pengurusan jenazah, karena sangat sekarang apalagi musim sekarang banyak sekali ya kita dengar setiap 2 minggu sekali ataupun 2 hari sekali di daerah kita masing-masing. Selanjutnya di sini ada yang mau bertanya dari Bapak Hasan Maftuh. Ya, tadi raise hand. Silahkan Bapak Hasan Maftuh, Pak Ganza. Silakan Pak Hasan Maftuh. Silakan Bapak Hasan Maftuh, bisa di unmute mikrofonnya.
Iya, mungkin ibu bapak yang lain jika ada pertanyaan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan sekali lagi kepada ibu dan bapak. Jika ada pertanyaan bisa raise hand atau eh, menuliskan di kolom chat. Sepertinya belum ada nih Pak Ilham. Ya, saya Pak Ilham mencoba Belum untuk ada ya? bertanya ke Pak Ustadz. Boleh? Iya. Mangga. Bu Tia, silakan langsung. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Ustadz atas materinya. Ini sangat menyentuh sekali ya Pak Ustadz. Banyak kita kadang lupa gitu ya, ketika kita ditegur Allah, baru menyadari kelalaian kita, kealfaan kita, melupakan Allah gitu dengan aktivitas-aktivitas kita gitu. Sehingga Allah mendatangkan wabah gitu ya untuk kita menyadari agar kita tetap konsisten dan istiqomah di jalannya gitu. Tapi kadang Ustadz bagaimana caranya ketika kita futur, ketika kita lemah, ketika kita terlalu sibuk dengan duniawi gitu ya, baru tersadar setelah Allah menyentil gitu ya, Allah memberikan peringatan gitu, baru menyadari gitu. Bagaimana caranya untuk terus beristiqomah agar tidak dilalaikan oleh kesibukan duniawi yang kadang itu kita terlalu ambisius gitu ya, terlalu mengejar duniawi yang seolah-olah itu kita tuh akan hidup selamanya, tapi setelah sekarang ada pandemi baru kita tersadarkan oleh itu semua. Terima kasih Ustadz. Hatur nuhun, itu saja jawab pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bisa menenangkan di tengah pandemi ini agar kita dikuatkan terus beristiqomah di jalannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tia, pertanyaan yang sangat introspektif buat kita semua. Al-Quran sudah menyampaikan penyakit manusia itu tidak terlepas dari tiga penyakit utama, yaitu halu'a, manu'a, jazu'a. Ditimpa kesulitan juga menjadi masalah, ditimpa kelapangan juga menjadi masalah. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Sholatnya tentu sholat yang kafah. Sholat yang tercapai isi, esensi, dan substansinya. Salat itu yang diawali dengan takbiratul ihram, diawali dengan salam. Takbir itu simbolisasi dari hablum minallah, yang dibesarkan Allah. Allahu Akbar. Kalau kita membesarkan Allah, mestinya kita pada saat yang sama bisa mengecilkan diri kita. Hanya Allah yang besar. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi fatuhsatun fatajanna mana fatartabi. Yang boleh punya sifat sombong itu hanya Allah, kita tidak boleh. Kemudian ketika mengucapkan salam sambil nengok ke arah kanan, ke kiri, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang ideal itu yang mampu memberikan keselamatan bagi di samping kanan dan kirinya, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Berapa orang yang sudah tersakiti dengan lisan dan tangan kita, baik sengaja atau tidak sengaja, bukan hanya samping kanan, samping kiri, ternyata di depan ataupun di belakang. Maka hidup kalau di depan khawatir ditabrak orang. Kalau hidup selalu di belakang khawatir ditinggalkan orang. Yang baik itu hidup itu bergandengan tangan. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan dalam kondisi kok sepertinya dunia itu begitu menarik dan akan kekal abadi. Maka saya memahami iman kepada hari akhir itu, Bu Tia. Menyadari betul bahwa segala sesuatu akan berakhir, bukan membayangkan iman kepada hari akhir itu dunia ini akan berakhir, itu sudah pasti karena dunia mengalami pantare, akan rusak dan binasa. Tetapi juga memahami bahwa segala sesuatu akan berakhir. Kesehatan kita akan berakhir, masa muda kita berakhir. Coba kalau Bu Tia sekarang foto selfie, kemudian print out hasil foto itu yang terbaik pada malam ini. Ambillah ijazah waktu S1, ambil ijazah waktu SLTA, ambil ijazah waktu mungkin SLTP dan SD, jejerin tuh foto yang terbaru sekarang malam ini dengan foto ijazah S1, ijazah SMA, ijazah SMP-nya dijejerin, itu berasa berdampingan orang tua dengan anaknya. Sebentar lagi berasa berdampingan nenek dengan cucunya.
Apa yang sudah berakhir? Masa muda sudah berakhir. Sehat kita juga akan berakhir. Nah, jangan sampai kita tidak bisa mengambil pelajaran. Kalau ada hewan kurban sama-sama naik truk, lalu turun, berada di sebuah area. Satu persatu di hewan kurban itu disembelih. Karena yang namanya hewan, begitu tahu temannya sudah disembelih, yang satu masih cengengesan. Padahal tinggal menunggu giliran. Nah, mestinya kalau kita beda dengan hewan kurban, yang satu sudah disembelih, hewan kurban yang lain masih bisa ketawa ketiwi, cengengesan. Maka ketika satu persatu sanak saudara kita, bahkan keluarga, koleha, tetangga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya dengan COVID-19 ini, kita nggak bisa cengengesan. Kita tidak bisa menganggap sepele. Kita juga akan disembelih sama. Untung kita masih bisa bercermin. Sehingga kita harus hati-hati. Kalau kita yang jadikan contohnya, maka habislah sudah. Nah, kesadaran-kesadaran dan perenungan-perenungan seperti ini memang mesti kita lakukan saat yang tepat, saat yang efektif, tentu tanpa melupakan dunia. Karena Al-Quran juga menyatakan mesti menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Walat tabghi fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di dunia, tetapi sebelumnya ada perintah berbuat baik di dunia, berbuat baik di akhirat. Amalkan duniamu seolah-olah hidup selamanya, tetapi amalkan akhiratmu seolah-olah esok wafat. Nah, sekarang dibalik mungkin yang pertama pernyataan, beramallah seolah-olah esok wafat. Untuk dunia juga apa sih sekarang yang kita kejar? Mau ngejar jabatan, yang jadi pejabat juga hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mau ngejar harta, pengusaha besar juga amruk, nggak bisa apa-apa. Mau punya kendaraan mewah, mau dibawa kemana? Kan kita harus banyak berdiam diri di rumah. Mau punya perhiasan yang banyak, siapa yang mau ngelihat kita? Mau merencanakan hajat besar kan juga tidak boleh. Kini saatnya kembali kepada diri yang diciptakan Allah dari tanah, dan kita akan kembali masuk ke lubang tanah. Ketika sudah masuk ke lubang tanah, yang menghantarkan hanya 3 saja. Yang pertama keluarga. Itu kalau meninggalnya meninggal normal. Kalau meninggalnya tidak normal karena COVID, keluarga pun sudah sulit untuk menghantarkannya. Yang dibawa apa? Kain kafan. Yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan 40 hari 40 malam, selesai itu dimakan rayap, semut, dan cacing. Setelah rayap, semut, dan cacing memangsa kain kafannya terkelupas, mereka tidak tinggal diam memangsa kulit kita satu persatu yang selama ini kita jaga, kita pelihara. Sudah terkelupas habis kulitnya, cacing itu memangsa daging kita. Daging sudah habis, mereka masuk memangsa sumsum dan balung kita. Yang tersisa hanya tulang belulang. Kalau burung cendrawasih mati di air keras, bikinkan figura yang indah, masih laku dijual ke luar negeri. Coba kalau manusia mati di air keras, dipinggirkan figura juga nggak ada yang mau beli. Nah, ini yang dipesankan Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat hati kita. Man atallah biqalbin salim. Mudah-mudahan pada malam ini kita sedang merajut jiwa yang lebih baik, hati yang lebih selamat dan menyelamatkan, sehingga kita tidak selalu melihat sesuatu pada perspektif dunia, karena ada kehidupan akhirat setelah dunia. Kalau tidak percaya, mengapa ada alam ruhani di alam rahim, di ibu kita? Itu alam paling ideal, alam paling enak. Kita tidak usah ngunyah, tidak usah menelan sesuatu, tapi kita sudah kenyang. Begitu betah kita di alam rahim itu, terjaga kesucian kita. Begitu lahir ke dunia pun, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka begitu lahir kita nangis, karena hidup di dunia bukan di alam ruhani, bukan di alam rahim lagi. Mau makan harus mencari sendiri, minum dan lain sebagainya. Ada bahagia dan duka. Ini saja kita terima dengan baik. Begitu betah. Tapi kalau sudah ke alam barzakh, ada nikmat dan siksa kubur di situ. Dan berikutnya ke alam mahsyar, melalui mizan dan sirat, ada kebahagiaan abadi dan ada penderitaan yang lestari. Ada surga dan neraka. Ini mesti kita hitung. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi orang yang baik adalah yang bisa memperbaiki kesalahan, menggantinya dengan kebaikan. Watbi' sayyi'atal hasanatan. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Orang baik punya masa lalu. Orang yang tidak baik masih punya harapan di masa depan. Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan katsiro, Pak Ustadz, Pak Kiai atas jawabannya. Selanjutnya di sini Pak Kiai ada yang bertanya di kolom chat.
di sini ada beberapa pertanyaan, namun saya lihat di sini ada pertanyaan yang nyambung. Saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana menyikapi dalam setiap kepanikan yang muncul, yang terkadang muncul di saat iman ini lemah. Nah, kemudian di sambungannya di sini, khususnya di masa pandemi ini semakin tambah panik. Apalagi ketika iman lemah, mudah panik gitu. Jadi mudah panik, bahkan pandemi yang hadir ini membuat banyak kesuuzonan di kalangan beberapa masyarakat. Karena panik, jadi suudzon di beberapa kalangan masyarakat, bahkan orang yang kena COVID itu dianggap aib, seperti menjadi najis gitu. Jadi seperti ya dikucilkan ataupun dianggap jadi sesuatu yang mengganggu psikis. Jadi terganggu orang yang COVID itu sudah dia sakit, psikisnya jadi terganggu oleh beberapa sikap masyarakat yang panik. Jadi suudzon jadi seperti itu, Pak Kiai. Nah, ini bagaimana nih menyikapi fenomena ini? Yang pertama, kepanikan yang muncul di dalam diri. Kemudian juga yang kedua, terkait gambaran tadi yang melihat orang yang COVID itu aib, jadi suudzon, jadi malah mengucilkan dan sebagainya. Enggak, Pak Kiai. Terima kasih kepada penanya. Ini pertanyaan yang faktual, aktual. Ya. Siapapun bisa terkena COVID. Sehingga secara teknis, karena saya ini juga Pak Ilham, saya juga LC, ya. Mantan LC, lulus COVID maksudnya. Untung tidak jadi MC, Master COVID. Saya terinfeksi dan terkonfirmasi COVID itu, saya tidak menyembunyikan, tapi mempublikasikan sekaligus test case. Berapa sih saudara saya yang hadir pada saat sulit? Kadang-kadang kita ingin tahu juga. Karena untuk introspeksi kita juga, ketika orang lain sulit juga, apakah kita hadir atau absen? Gitu. Kalau kondisi tubuh kita kurang fit, mesti istirahat dan menyembuhkan penyakitnya, berobat secepatnya. Suatu ketika drop kesehatan saya karena tifus, ya, gejala tifus, jadi tapi beraktivitas terus, ya akhirnya terpapar. Kemudian 3 malam menderita, ya demamnya, kemudian rasa napas juga hilang, ya nafsu makan juga hilang. Kalau malam-malam tidur malah takut tidak bangun lagi, ya itu penyiksaan yang luar biasa. Ya itu apalagi di handphone kita ada informasi di WhatsApp group, di Facebook, di Instagram, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penyebabnya karena COVID, kita sedang COVID, ya itu menjadi pukulan yang luar biasa itu. Dan memang ya qadarullah, akhirnya ada salah satu obat produk herbal dari murid-muridnya Prof. Hembing yang bisa menyelesaikan itu. Kalau virus HIV itu sembuh dengan wasilah obat itu 1 bulan, ternyata untuk virus COVID ini bisa sembuh dalam waktu 3 hari. Nah, untuk urusan ini yang perlu bisa japri. Itu sembuh. Karena virus itu masuknya di hidung kemudian di mulut, sehingga dihantam di hidung dan dihantam di mulut itu dikeluarkan. Nah, obat-obat yang lain dikonsumsi, vitamin D, vitamin C dan lain sebagainya. Nah, ini jadi himbauan saya bagi ibu bapak yang memang tidak fit, sepenting apapun acara itu sudah off lah. Kalau kepimpinan juga lebih baik izin, nyatakan, karena itu akan mudah terpapar. Nah, keluarga saya yang bergaul sehari-hari mungkin saya sudah terinfeksi COVID, tetapi tidak kena. Kenapa? Karena imunnya kuat, keadaannya sehat. Nah, ini pertama. Yang kedua, kalau sudah dinyatakan hasil antigen PCR-nya sudah negatif, ya, percayalah tidak akan menularkan apapun sebetulnya. Sehingga efek trauma dari pribadi dan keluarga dan masyarakat itu sebetulnya tidak harus terjadi, karena tidak akan menularkan apapun karena sudah sembuh. Karena sudah sembuh. Nah, ini hanya memang secara sosial penyuluhan dan penjelasan tentang ini begitu minim, begitu kecil, sehingga versi yang diterima, versi COVID itu versi yang imajinasi masing-masing menafsirkan COVID, kemudian di medsos yang orang juga susah ada yang bertanggung jawabnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, mestinya bertanya kepada ahlinya, jangan bertanya kepada bukan ahlinya. Nah, bagaimana cara menghadapi dan menangkan itu? Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian yang tadi bagaimana cara mengantisipasi atau bahkan memberikan terapi
bagi kekhawatiran, kewaswasan, padahal kita orang yang beriman. Al-Quran menyebutnya, setelah perintah beriman itu, perintah bertakwa dan bergaul dengan orang-orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bergaulah dengan orang-orang benar. Iman itu fluktuatif. Kadang maksimum keimanan kita, kadang minimum keimanan kita, dan yazidu bil mudzakarah, iman akan kuat dengan mudzakarah. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini sebetulnya pertemuan-pertemuan yang bisa memupuk jiwa dan menyemaikan benih-benih iman yang sudah layu itu menjadi hidup lagi. Jadi siramnya dengan ini. Siraman iman di masjid sudah berkurang, di majlis taklim juga sudah tidak bisa diselenggarakan. Ya ini kita menyelenggarakan pengajian dan kajian seperti ini untuk seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan zuimin wa zuimatnya, jum laki-laki dan jum perempuan. Ya, ini buktinya pada malam ini. Jadi segar semua, yang sakit pun akan sembuh, yang pesimis menjadi optimis lagi, karena ada siraman-siraman seperti ini. Dan mungkin materi, orientasi, dan pembahasannya juga tidak harus masuk ke dalam logika, karena ini bukan pencerahan intelektualitas, tapi harus masuk ke dalam hati. Relung hati jiwa yang paling dalam. Sanulki alaika qaulan sakila. Bukan kaulam baligha, tapi kaulang sakila, kata-kata yang berbobot. Kita mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kata-kata yang dahsyat yang bisa menyadarkan kepada kita semua. Karena sekarang yang dibutuhkan bukan intelektualitas, ansih, tetapi jiwa kita. Nah, manusia punya kekuatan, potensi akal dan kolbu, pikir dan zikir, iman dan ilmu yang harus diseimbangkan. Nah, kita sekarang butuh asupan iman yang akan disemai melalui zikir yang berada di dalam hati, yang tersimpan di dalam jiwa yang paling dalam. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan pamungkas nih kayaknya dari kolom chat dari Bapak pengawas kita, Bapak Said Toyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak Kiai, pandemi COVID ini bersifat luas di berbagai negara. Namun, kenapa bila melihat negara di Eropa sudah bisa mengatasi COVID-19 ini dilihat dari keberadaan penonton Euro bebas, berdekatan, tidak memakai masker, termasuk kegiatan olahraga balap motor. Tapi kenapa di Indonesia pandemi COVID masih banyak memakan korban? Apa yang salah dari penanganan atau ada hal lain? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Ya. Yang pertama, terima kasih, ini pertanyaan yang sebetulnya kalau salah-salah kita meresponnya bisa menjadi provokatif ya. Tapi kita jadikan pertanyaan ini sebagai nuansa dan suasana mencapai target edukatif. Kalau saya melihat dengan dua pendekatan. Menurut teori perubahan, ada yang disebut dengan gradual change, ya, perubahan yang pelan tetapi pasti untuk menuju sebuah perubahan. Ada yang radical change, ya, perubahan yang radikal. Ada yang evolutif, ada yang revolutif. Cara mencapai perubahan, baik yang evolutif ataupun revolutif, yang radical change ataupun yang gradual change, hanya dengan dua pendekatan perubahan. Yaitu bisa berubah sesuatu dengan structural approach, dengan kekuasaan, dan cultural approach, dengan pendekatan kultur. Nah, dengan pendekatan kekuasaan, kita tidak bisa menyandingkan, karena bukan sedang mencari kelemahan dan perbedaan satu sama lain. Tapi negara-negara maju itu, penguasa itu begitu established, begitu kuat. Tidak ada kekuatan lain kecuali negara. Tidak ada yang merongrong, dia punya kedaulatan untuk mengatur A, B, sampai Z-nya masyarakat. Misalkan negara Cina, negara-negara di Eropa, institusi kekuasaan itu begitu established, memegang mandat masyarakat yang sangat kuat, sehingga negara bisa ngapain aja. Tapi untuk yang terbaik, melakukan yang terbaik buat warga dan masyarakatnya. Saya waktu ikut studi diplomatik praktis misalkan di Cina, mereka menyatakan pemerintah kami memberikan yang terbaik buat kami. Sebelum diminta, mereka sudah memberikan. Dari situ, kecintaan masyarakat tertanam demikian kuat pada pemimpinnya. Ya kalau ditanya, saudara bangsa-bangsa kita di
Korea Utara, siapa pemimpin terbaik dunia, mereka akan mengatakan dengan serempak, pemimpin terbaik dunia itu adalah presiden kami, Kim Jong-un. Ketika di Amerika ditanya siapakah presiden terbaik, seburuk apapun kita melihatnya, pada saat itu Trump, tetapi warga Amerika dengan logika demokrasinya akan mengatakan, berani mengatakan, presiden terbaik adalah Trump pada saat itu. Dan presiden terbaik sekarang adalah presiden yang sekarang. Nah, sehingga begitu tertanam rasa cinta antara pemimpin dan yang dipimpin, sehingga menjadi kekuatan cinta yang luar biasa pada negeri dan bangsa. Nah, apakah kita sudah memiliki itu? Sudah saling mencintai, sudah saling mempercayai antara pemimpin dan yang dipimpin? Kalau ini belum, ini sulit. Apapun yang dilakukan pemerintah, kita anggap bukan sesuatu yang terbaik dan tidak dicintai. Ini sulit. Akan seperti negara-negara di negara lain. Yang kedua, secara kultural, kesadaran individu. Kalau kita misalkan melihat Singapura, kenapa bersih? Kesadaran individunya sudah bagus. Pemerintah hanya menyediakan fasilitas, tempat buang sampah, dan lain sebagainya. Tapi warganya punya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Nah, kesadaran individunya sudah bagus. Karena kesadaran individunya sudah bagus, sangat sulit itu sudah dilewati, maka bisa mengalahkan apapun. Ya, termasuk mengalahkan virus dan lain sebagainya. Kita betapa tidak disiplinnya. Begitu awal kita belum terjangkit banyak warga Indonesia, secara individu masih banyak yang menyepelekan, ada vaksin, masyarakat tidak percaya, ada corona yang sudah meninggal pun, di baheula lagi geus loba nu para raeh mah meuni diriweuhkeun. Ya, jadi sulit. Kalau individu-individunya masih seperti itu, sudah tahu ada virus di luar negeri, kalau ditutup misalkan bandaranya, maka tidak akan terjadi penyebaran virus. Ini kan bandara tidak ditutup. Ini Cina begitu ketat ya, awal mula di Wuhan itu begitu dahsyat luar biasa, di lock Wuhan saja nggak nyebar sampai ke distrik yang lain atau ke provinsi-provinsi lain, ke Shenzhen, ke Shanghai ataupun ke Beijing, selesai di Wuhan saja. Kalau pada saat itu yang rawan COVID itu Jakarta misalkan, tutup Jakarta beberapa saat, tutup bandara. Nah, bahkan ini terbukti ternyata. Saya pernah diskusi dengan salah seorang ahli intelijen. Saya bertanya kenapa Amerika yang besar itu bandara internasionalnya sedikit. Apa jawabannya? Amerika itu negara yang safety, keamanan. Jadi kalau bandara hanya 2 saja, artinya keluar masuk warga asing itu begitu terkontrol. Nah, Indonesia itu berlomba-lomba, semua provinsi pun atau hampir semua provinsi trennya ingin punya bandara internasional. Artinya sistem keamanan kita terancam. Nggak bisa menutup ya, alur orang keluar dan masuk dari dunia internasional. Karena bandara kita banyak. Ini kalau perang itu repot itu. Karena bandara internasional itu tidak bisa ditutup oleh negara kecuali ada connecting ya, dengan kebijakan internasional. Maka susah dikontrol, susah ditutup. Yang baik adalah tidak membuat bandara-bandara internasional. Ya, kalau bandara internasional ditutup Jakarta, muncul di Bali, datang di Surabaya, atau datang di Jawa Barat, nggak bisa kita. Kalau semua bandara itu ditutup, itu otoritasnya sudah bukan lagi otoritas suatu negara, tapi terkoneksi pada kebijakan internasional. Maka kalau ini perang beneran, ini repot. Sistem keamanan kita repot. Dari sisi bandara internasional. Buktinya, virus nyebar itu dibawa dari luar ke sini. Atau dari sini yang keluar. Karena nggak bisa terbang dari Jakarta, dia bisa terbang dari bandara internasional mana saja. Nah, ini kalau wilayah ini tentu bukan wilayah para praktisi pendidikan untuk ngomongnya memang. Tapi bagi para pengambil kebijakan. Ya, dengan kebijakannya itu bisa mengatur sistem yang lebih baik. Yang kita khawatirkan adalah trust. Kepercayaan masyarakat semakin berkurang, kemudian pemerintah juga tidak bisa menunjukkan sesuatu yang terbaik buat masyarakat, timbullah situasi yang tidak menyenangkan buat kita semua. Sehingga pantas kalau kita kembalikan kepada ajaran Islam, anugerah terindah itu ketika punya pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpinnya begitu mencintai yang memimpinnya. Kekuatan cinta itulah yang menyebabkan mahligai sebuah negara atau bangsa akan semakin baik. Bayangkan Ibu, kalau dipimpin oleh kepala rumah tangga yang tidak dicintai oleh istri dan anak-anaknya, maka akan terjadi cekcok ya. Selalu salah aja si papa itu. Atau sebaliknya, punya pemimpin rumah tangga yang sudah tidak mencintai istri dan anak-anaknya, maka dia tidak akan peduli dengan kondisinya. Betapa pentingnya kekuatan cinta bagi yang dipimpin ataupun yang memimpin.
Ini mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian sebagai praktisi pendidikan mencintai murid-muridnya dan juga murid-muridnya, mencintai para gurunya, mencintai para pimpinannya, dan pemimpin kita mencintai yang dipimpinnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Luar biasa sekali pemaparan dari Pak Kiai. Ini membuat kita semua menjadi merenung, bermuhasabah di dalam diri kita masing-masing, berintrospeksi, yang mana seperti Pak Kiai sampaikan, jadi kita merenung agar kita tumbuh rasa cinta mencintai di antara kita semua, sehingga terciptalah kebaikan-kebaikan khususnya di negara Indonesia ini juga. Dari awal materi juga kita diajak untuk merenung, untuk bertafakur terhadap diri, bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan syukur tersebut Allah janjikan Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Luar biasa Pak Kiai untuk pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Kiai kepada kami semua bermanfaat untuk kami semua di dunia dan juga akhirat. Terakhir, mohon izin Pak Kiai untuk memimpin doa yang mana dikhususkan kepada saudara-saudara kita yang saat ini terkena ataupun yang sedang sakit, diantaranya tadi keluarga Bapak Kabid, Pak Edi Suparjoto, dan juga keluarga Ibu Vivi yang sedang sakit, mohon didoakan. Kepada Pak Kiai dipersilahkan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala hilaf serta kesalahan dalam penyampaian, baik cara menyampaikan ataupun substansi apa yang disampaikan. Jika ada yang benar, merupakan hidayah dan taufik Allah untuk kita semua dan sama-sama kita amalkan. Jika ada khilaf dan kesalahan, merupakan kebodohan saya yang hanya memiliki setetes pengetahuan di tengah-tengah samudra pengetahuan Allah yang luas dan tak bertepi itu. Mudah-mudahan setetes pengetahuan ini menjadi obat atas segala kehausan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu dan Bapak sekalian, tidak ada puncak penghambaan seorang mukmin, seorang muslim, kecuali senantiasa menundukkan hati dan jiwanya untuk senantiasa merasa kecil di hadapan Allah, dan tidak ada Tuhan yang yang kita bisa mohonkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kepada Allah, Allah akan memperkenankan segala permohonan kita. Mudah-mudahan pada malam ini kita akan bersimpuh dan bermohon kepada Allah. Allah akan mengijabah segala doa, segala harapan, dan segala permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahalghafururrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Ya Allah ya Rabbana, pada malam ini kami bersimpuh untuk bermohon kehadirat-Mu. Perkenankanlah segala permohonan kini ya mujibas sa'ili. Wahai Tuhan yang maha memperkenankan segala permohonan hamba-hambanya. Ya Allah, ya Syafi'al Amrad, wahai Tuhan yang maha memberikan penyembuhan terhadap segala penyakit. Sembuhkanlah saudara-saudara kami dari penyakit lahir dan penyakit batin, terutama penyakit yang sedang dihadapi berupa ujian darimu, yaitu COVID-19. Ya Allah, ya Kafi'al Muhiman, Engkau Tuhan Dat yang maha mengangkat segala kesulitan. Angkatlah segala kesulitan, kerumitan, dan segala kefailitan yang melilit saudara-saudara kami dan melilit kepada kami sendiri. Ya Allah, ya Dafi'al Baliyat, wahai Tuhan yang maha memberikan solusi atas segala bala dan bencana. Tidak ada yang bisa mengangkat bala dan bencana ini kecuali Engkau ya Rabb. Cepatlah Engkau angkat dan kembalikan kami pada situasi yang normal seperti biasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, curahkanlah kasih dan sayang-Mu kepada kami. Kami yang merindukan segala curahan dan kasih sayang-Mu. Laksana daun-daun yang sudah mengering, yang merindukan siraman hujan dari langit. Demikianlah jiwa-jiwa yang kering kami. Hati-hati yang kering ini hanya merindukan sentuhan dan curahan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jangan Engkau cabut rasa kasih sayang di dalam dada kami, agar kami masih bisa berbagi kasih sayang dengan sesama hamba dan sesama ciptaan-Mu ya Rabb.
Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Engkau Tuhan Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, ya Rabb. Begitu banyak Engkau memberikan nikmat dan anugerah kepada kami. Tapi begitu sedikit syukur yang kami bisa panjatkan ke hadirat-Mu. Ya Rabbana, betapa banyak jasa dan pengorbanan guru-guru kami. Tapi betapa sedikit rasa terima kasih kami yang kami berikan pada guru-guru kami. Ya Rabbana, betapa banyak kebaikan dan pengorbanan kedua orang tua kami. Tapi betapa sedikit rasa terima kasih dan pengabdian kami kepada guru kami. Jangan Engkau campakkan dan hinakan. Gara-gara kami tidak berterima kasih kepada mereka-mereka yang berjasa dalam hidup kami, ya Rabb. Ya Rabbana, betapa lama Engkau berikan anugerah kenikmatan dan kebebasan kepada kami. Tapi kami tidak membalasnya dengan syukur atas nikmat dan anugerah itu. Sehingga Engkau timpakan situasi yang tidak enak kepada kami. Ya Rabbana, jika ini merupakan ujian, berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi ujian-ujian ini dan kami lulus menghadapi ujian ini, ya Rabb. Dengan izin-Mu, dengan kekuatan-Mu. Tapi andai ini merupakan cara penebusan dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami ikhlas, kami ridho. Engkau bersihkan dosa dan kesalahan yang ada pada diri kami, ya Rabb. Agar kami kembali menghadap ke hadirat-Mu dalam keadaan suci. Sehingga pantas kami dikatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berasal dari Engkau, ya Rabb. Dan kembali kepada Engkau. Kami Engkau ciptakan lahir ke dunia dalam keadaan suci bersih ketika bayi. Dan kembali kepada kehadirat-Mu. Disucikan, dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan. Ya Allah, ya Salam. Engkau Tuhan Maha Pemberi keselamatan. Limpahkanlah keselamatan kepada kami. Kepada keluarga kami. Kepada guru-guru kami. Kepada murid-murid kami. Kepada para pemimpin kami. Kepada kehidupan peradaban dunia ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhinal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz yang telah memimpin membacakan doa. Mudah-mudahan doa yang tadi disampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya sebagai MC yang ditugaskan pembawa acara pada malam ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat, seluruh tokoh-tokoh pendidikan Kota Bandung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih atas segala support dukungannya dengan terlaksananya acara barokah ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kami ucapkan kepada para tokoh dinas pendidikan Kota Bandung, Kemenag Kota Bandung yang selalu mensupport, kepada PGRI yang selalu mensupport, dan juga kepada MGMP, kepada KKG seluruhnya yang tidak bisa, sekali lagi saya ucapkan, saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jamaah barokah yang selalu setia di acara ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ucapkan mohon maaf dari saya pribadi atas segala kekurangan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, apabila ada sikap saya yang kurang berkenan, apabila ada gestur saya yang kurang berkenan dalam memandu acara pada malam ini. Sekali lagi saya memohon untuk diluaskan pintu maafnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan.
Mari kita tutup acara barokah pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kepada Ketua Barokah, barangkali ada yang mau disampaikan pengumuman-pengumuman kepada Bapak Ijang, mangga. Cekat. Hatur nuhun Pak Kiai. Halo, Luar biasa Pak Kiai. Ilmuannya Barakallah, luar Pak Kiai. biasa. Insyaallah panginten mingguan payun dikeraskan deui mugia Bapak Ibu sadaya tiasa sumping tiasa hadiran deui dina majlis barokah. Pidoana ti sadayana mudah-mudahan sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ilham, Rena, hatur nuhun. Ya, hatur nuhun kasadayana, jazakumullah khairan kasiran. Sehat Pak Kabid sadayana. nuhun, Bu Ipin nuhun sing sarehan sadayana.